Selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Safrina Aulia Maruni. Saya Enma Salakun Indra Putri. Pada video ini, kami akan menyampaikan gambaran umum pada topik ekoregion sumber daya mineral, geologi, dan pertambangan Sulawesi, dampak, tantangan lingkungan, dan perlunya tindakan kebijakan keberlanjutan. Topik ini cukup penting karena Sulawesi merupakan salah satu wilayah dengan potensi mineral terbesar di Indonesia seperti nikel, emas, hingga tembaga yang mendukung kegiatan industri nasional maupun global. Sebelum kita mulai ke pembahasan utama, mari kita pelajari terlebih dahulu konteks wilayah yang akan kita bahas. Sulawesi merupakan pulau yang memiliki kekayaan sumber daya alam limpah, terutama mineral yang berperan penting bagi perekonomian daerah maupun nasional. Namun, pengelolaan sumber daya mineral di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan. Penambangan ilegal serta konflik sosial menjadi persoalan yang cukup menonjol karena banyak masyarakat lokal merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Topografi Sulawesi yang didominasi oleh pegunungan curam dan lembah-lembah sempit turut membentuk pola permukiman penduduk yang cenderung tersebar di dataran rendah atau wilayah pesisir. Kondisi fisik ini juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan yang harus beradaptasi dengan kondisi alam yang tidak merata. Selain itu, keragaman bentang alam tersebut juga berkontribusi besar pada variasi spesies, flora, dan fauna endemik, menjadikan Sulawesi sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati penting di Indonesia dan di dunia. Topografi Sulawesi yang didominasi oleh pegunungan curam dan lembah-lembah sempit turut membentuk pola permukiman penduduk yang cenderung tersebar di dataran rendah atau wilayah pesisir. Kondisi fisik ini juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan yang harus beradaptasi dengan kondisi alam yang tidak merata. Selain itu, keragaman bentang alam tersebut juga berkontribusi besar pada variasi spesies, flora, dan fauna endemik, menjadikan Sulawesi sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati penting di Indonesia dan di dunia. Ekoregion Sulawesi terdiri atas hutan hujan panah dan hutan hujan pegunungan, sedangkan tipe ekosistemnya terdiri atas ekosistem marin, ekosistem daratan rendah, ekosistem pegunungan, ekosistem semi-terestrial, dan ekosistem limnik. Tipe ekosistem daratan rendah terdiri atas rawa, kars, savana, padang rumput, ultrabasik, dan gambut yang sebagian tipe ekosistem tersebut dijumpai di daerah pegunungan. Ekosistem pegunungan terdiri atas pegunungan bawah, atas, dan subalpin, sedangkan tipe ekosistem marin terdiri atas padang lamun, terumbu karang, estuarin, dan muara. Sulawesi dan sekitarnya merupakan wilayah yang sangat dinamis secara geologi karena menjadi tempat pertemuan 3 lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia, serta satu lempeng kecil, yaitu lempeng Filipina. Kondisi ini menjadikan Sulawesi sebagai wilayah yang kompleks, aktif secara tektonik, serta kaya akan proses geologi yang membentuk bentang alam dan sumber daya mineralnya. Keragaman tersebut tercermin jelas pada variasi satuan batuannya. Sulawesi memiliki batuan vulkanik plutonik, batuan metamorf, batuan sedimen, hingga kompleks ophiolite yang tersusun dalam 4 mandala litotektonik utama. Kombinasi ini menunjukkan bahwa pulau tersebut mengalami sejarah geologi panjang berupa subduksi, tumbukan busur, serta akresi fragmen-fragmen kerak samudra dan benua. Selain itu, beberapa satuan batuan di Sulawesi memiliki umur yang cukup tua, terutama yang berasal dari Trias akhir hingga Permotrias pada fragmen Banggai-Sula. Keberadaan fosil berumur permokarbon dan batuan basement yang berasal dari Mesozoikum hingga Paleozoikum memperkuat gambaran bahwa wilayah ini telah mengalami evolusi geologi berkelanjutan dari era-era awal pembentukan kerak. Setelah kita memahami konteks wilayah dan kondisi geografis Pulau Sulawesi, mari kita bahas persoalan tipe mineral dan sumber daya alam yang ada di Sulawesi, dampak, serta tantangan yang terjadi. Sulawesi dikenal sebagai salah satu wilayah dengan cadangan mineral terbesar di Indonesia, terutama nikel dan emas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.
Berdasarkan data dari Mitra Nusantara ID, Sulawesi Tenggara menempati posisi tertinggi sebagai provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Wilayah ini menyimpan sekitar 61,3 juta ton cadangan nikel, menjadikannya pusat industri tambang nasional. Kontribusi sektor nikel bahkan mencapai 19,3% terhadap PDRB regional Sulawesi Tenggara, menunjukkan betapa vitalnya sektor ini dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Kegiatan pertambangan menyebabkan deforestasi melalui penebangan hutan dalam skala luas untuk membuka lahan operasi. Hilangnya vegetasi alami tidak hanya mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon, tetapi juga menghilangkan habitat spesies lokal serta mengganggu kestabilan iklim. Di Sulawesi, deforestasi mencapai 2.069.016,66 hektar atau 10,89% antara tahun 2000 hingga tahun 2017, dengan kehilangan terbesar terjadi di Sulawesi Tengah. Tingkat deforestasi provinsi berkisar 0,42 hingga 0,85% per tahun, tertinggi di Sulawesi Tenggara dengan rata-rata keseluruhan 0,67%. Dampak lain mencakup pencemaran udara dari aktivitas smelter nikel yang melepaskan sulfur dioksida, debu, dan partikulat sehingga menurunkan kualitas udara di kawasan industri seperti Morowali dan Konawe dan memicu gangguan pernapasan. Selain itu, pembuangan limbah tambang mencemari perairan sekitarnya. Masuknya sedimen dan logam berat ke laut dan sumber air merusak ekosistem akuatik serta mengancam kesehatan masyarakat. Pertambangan yang intensif juga mempercepat erosi tanah akibat penggalian, transportasi material, dan penimbunan limbah. Erosi ini meningkatkan risiko banjir dan longsor, merusak lahan pertanian, serta menurunkan kesuburan tanah sehingga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sumber daya mineral. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang sulit dikendalikan. Pertambangan di Sulawesi seperti nikel menyebabkan deforestasi besar-besaran, erosi, dan sedimentasi sungai hingga pesisir. Air sungai sering berubah keruh kecoklatan karena tanah yang terbawa hujan dari area tambang. Limbah tambang juga dapat mencemari perairan, mengganggu pertanian, perikanan, dan ekosistem pesisir. Yang kedua adalah penampungan tailing yang terbatas. Tailing dari pabrik pengolahan nikel dalam jumlah yang besar harus ditampung di kolam khusus penampungan. Namun, banyak wilayah yang sistemnya belum optimal seperti ada resiko kebocoran, longsor, atau luapan saat hujan lebat. Yang ketiga adalah pertambangan ilegal. Perubahan aturan yang sering, tumpang tindih perizinan antara pusat dan daerah, serta lemahnya pengawasan lapangan membuat pengelolaan tambang tidak selalu sesuai standar lingkungan. Banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal. Pertambangan yang dilakukan secara ilegal berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2024 mengatur pendelegasian kewenangan dalam pemberian perizinan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Regulasi ini mencakup tata cara pengurusan izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, izin pengangkutan dan penjualan, serta pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 membawa penyesuaian penting dalam tata kelola pertambangan. Melalui perubahan ini, kewenangan pengelolaan pertambangan tidak lagi bersifat sentralistik. Pemerintah daerah memperoleh peran yang lebih besar dalam penerbitan izin usaha pertambangan, sehingga pengelolaan sumber daya mineral dapat dilakukan lebih dekat dengan wilayah operasional dan kebutuhan lokal. Masyarakat memiliki peran khusus dalam pengelolaan sumber daya mineral. Yang pertama, masyarakat harus dilibatkan sejak tahap awal melalui konsultasi publik, proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, hingga pembahasan rencana tata ruang wilayah. Banyak wilayah adat seperti di Minahasa, Toraja, dan Sulawesi Tenggara yang memiliki aturan internal terkait tanah dan sumber daya, sehingga perusahaan tidak bisa mengambil keputusan sepihak
tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat menjadi pihak pertama yang melihat perubahan kondisi sungai, penurunan kualitas udara, peningkatan sedimentasi, hingga kerusakan lahan pertanian dan pesisir. Masyarakat memantau kondisi lingkungan secara informal. Yang ketiga, pembentukan forum masyarakat dengan organisasi lingkungan di Sulawesi untuk menekan pemerintah serta perusahaan agar tambang dikelola secara lebih bertanggung jawab. Melihat besarnya tekanan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di berbagai wilayah Sulawesi, diperlukan serangkaian langkah strategis untuk meminimalkan dampak tersebut dan memastikan kegiatan pertambangan berjalan secara berkelanjutan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Sulawesi, pengetatan izin, verifikasi dokumen, audit lingkungan rutin, serta penerapan sanksi yang tegas menjadi langkah mendesak mengingat masih banyak perusahaan yang beroperasi tanpa pengawasan optimal. Kedua, penerapan sistem green mining penting untuk menekan pencemaran air, tanah maupun udara. Perusahaan di kawasan Morowali, Kolaka, dan Konawe perlu mendorong penggunaan teknologi pengelolaan limbah yang lebih aman, pemasangan penahan sedimen, serta upaya mengurangi emisi dari smelter. Ketiga, masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dalam proses pertambangan, mulai dari konsultasi AMDAL, penyusunan strategi mitigasi risiko, hingga pemantauan kualitas lingkungan. Keterlibatan ini dapat memperkuat kontrol sosial, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa kegiatan tambang tetap mempertimbangkan kebutuhan serta keselamatan masyarakat sekitar. Keempat, transparansi data pertambangan perlu ditingkatkan melalui penyediaan akses publik terhadap informasi izin, batas wilayah konsesi, hasil audit, hingga pelaksanaan reklamasi. Sistem data terbuka memungkinkan masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat melakukan pengawasan independen sehingga penyimpangan izin dapat ditekan dan perusahaan terdorong menjalankan kewajiban lingkungannya. Melihat kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan pertambangan di Sulawesi, diperlukan langkah tindak lanjut yang lebih konkret agar rekomendasi yang telah disusun dapat diimplementasikan secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut, beberapa rencana tindakan ke depan dapat diarahkan sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan digital yang terintegrasi di seluruh wilayah tambang Sulawesi. Kedua, rencana aksi jangka panjang harus dituangkan dalam sebuah roadmap yang menargetkan penerapan green mining secara bertahap. Ketiga, penting untuk membentuk tim pengawasan gabungan yang beranggotakan pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang terakhir, perusahaan tambang perlu diwajibkan mempublikasikan laporan keberlanjutan setiap tahun yang memuat informasi mengenai emisi, limbah, reklamasi, serta kontribusi sosial. Sebagai penutup dari pemaparan ini, kami akan menyampaikan kesimpulan dari analisis yang telah dibahas. Aktivitas pertambangan di Sulawesi memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan mineral seperti nikel dan emas, namun juga menghadirkan tantangan serius bagi lingkungan dan masyarakat. Proses penambangan yang intensif menyebabkan deforestasi, pencemaran lingkungan, dan erosi tanah yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Tantangan seperti kerusakan lingkungan, terbatasnya penampungan tailing, juga maraknya pertambangan ilegal menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya mineral masih membutuhkan pengawasan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian.